dan bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkaitan dengan modul 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Di tahap ini saya diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antara modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Adapun pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Lalu pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Baik Bapak Ibu guru hebat, saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang nanti berhubungan dengan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif. Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu, mari kita perhatikan kutipan berikut ini. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau onderwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upfeeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berdasarkan asas pendidikan menurut KHD di atas, maka peran pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila kita pahami serta refleksi pernyataan dari KHD ini, tentu tidaklah mudah untuk menjadi seorang guru. Peran guru sangatlah penting dalam mempersiapkan murid agar menjadi manusia seutuhnya dan pada saatnya nanti bisa berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Dalam proses mempersiapkan murid tersebut, peran pendidik atau guru tentunya seperti seorang petani yang sedang menanam jagung. Seorang petani jagung memiliki peran penting di balik banyaknya hasil saat panen jagung. Hal yang dilakukannya adalah merawatnya, memberi pupuk, membersihkan, menghilangkan hama-hama yang mengganggu
proses pertumbuhan jagung tersebut. Seperti itulah peran guru dalam mendidik murid. Tugas guru hanya menuntunnya sehingga pada saatnya murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak. Sama dengan petani jagung yang tidak bisa mengubah jagung menjadi padi. Namun kodrat yang dimiliki anak dituntun sehingga pada saatnya bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Dalam proses menuntun, murid tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Hari ini kita menuntun mereka bukan berarti besok mereka sudah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mandiri dan sebagainya. Namun, proses menuntun murid ini membutuhkan waktu, daya juang yang tinggi, serta dilakukan terus-menerus secara konsisten dengan melibatkan orang-orang terpenting dalam hidup mereka, yakni orang tua. Keluarga menjadi salah satu aspek terpenting dalam membentuk karakter anak. Murid yang selalu dituntun oleh orang tuanya biasanya berbeda dengan anak yang sama sekali tidak merasakan tuntunan oleh orang tuanya. Proses menuntun yang saya lakukan tentunya bermuara pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Sebagai seorang pendidik, saya tentunya memiliki impian, cita-cita serta harapan terkait masa depan murid. Impian tersebut saya tuangkan dalam bentuk visi serta melalui prakarsa perubahan. Impian ini saya aktualisasikan melalui prakarsa perubahan dengan memanfaatkan aset serta kekuatan yang ada. Hal ini tentu sejalan dengan paradigma inquiry apresiatif. Lalu berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang kedua, visi saya yakni mewujudkan murid yang beriman, merdeka dalam belajar, memiliki integritas, menjunjung tinggi disiplin, mandiri, kritis, dan inovatif serta toleran. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah hasil pekerjaan yang telah saya lakukan berkaitan dengan koneksi antar materi. Sekian dan terima kasih.